Dilansir dari liputan6.com, publik dikejutkan oleh kabar bahwa seorang pendaki bernama Yazid Ahmad Firdaus, yang hilang selama hampir 24 hari di kawasan Bukit Mongkrang Gunung Lawu, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pada pagi hari 10 Februari 2026, jasadnya ditemukan oleh relawan gabungan di daerah aliran sungai di kawasan Bukit Mitis, lereng Gunung Lawu, yang dikenal memiliki medan sangat curam dan menantang, sehingga proses penemuan serta evakuasi berlangsung sangat sulit. Berita ini mendapatkan liputan serupa di pojokbanua.com yang menyatakan bahwa jasad Yazid ditemukan setelah tim relawan menyisir area yang sebelumnya tidak tersentuh selama operasi SAR resmi. Pojokbanua.com juga melaporkan bahwa kondisi jasad relatif utuh sehingga dapat dikenali langsung di lapangan, dan pihak keluarga telah diberitahu tentang temuan tersebut. Informasi serupa juga hadir dari kaltarabisnis.co yang menekankan bahwa lokasi penemuan berada di luar jalur pendakian utama, di titik yang sangat curam dan licin, serta menunjukkan bahwa korban kemungkinan besar mengalami kecelakaan alamiah setelah terpisah dari jalur utama. Semua laporan ini membentuk satu narasi faktual yang konsisten tentang akhir pencapaian yang panjang dan penuh tantangan. Headline ini bukan sekadar judul berita biasa, ini adalah momen penting di mana ketidakpastian bertemu dengan realitas alam. Pencarian yang berlangsung hampir 1 bulan penuh berakhir tragis, namun kita perlu mendengarkan lebih dari sekadar kenyataan akhir. Kita perlu memahami keseluruhan proses yang membawa kita pada titik itu. Dilansir dari liputan6.com, pada tanggal 18 Januari 2026, Yazid Ahmad Firdaus dilaporkan hilang setelah terpisah dari rombongannya saat melakukan pendakian di Bukit Mongkrang Gunung Lawu. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa ia dan 3 rekannya memulai pendakian bersama. Namun ketika turun, mereka terpisah di sekitar pos 3 dan Yazid tidak kembali ke base camp sesuai jadwal. Ini menjadi titik awal pencarian yang akhirnya berlangsung panjang dan melelahkan. Liputan6.com juga mengutip pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar, Hendro Prayitno, yang menyatakan bahwa tim SAR langsung bekerja sejak laporan pertama dibuat. Namun hingga hari-hari awal pencarian, belum ada tanda-tanda signifikan yang mengarah kepada lokasi korban. Tim telah berusaha menyisir jalur utama, jalur alternatif, bahkan memperluas penyisiran hingga ke sektor-sektor yang sulit dijangkau. Kemudian laporan oleh narasinews.id pada hari ketiga pencarian mencatat bahwa meskipun semua jalur utama telah diperiksa dengan seksama oleh Basarnas dan relawan komunitas, belum ditemukan satupun petunjuk berupa barang pribadi, jejak kaki, atau sinyal elektronik yang biasanya memberikan titik terang. Ini memberi gambaran bahwa pencapaian sejauh itu lebih seperti operasi di medan yang tak terpetakan daripada sekadar penyisiran biasa. Opini saya tentang fase awal ini adalah bahwa keadaan di lapangan sangat berbeda dari apa yang terlihat di peta. Banyak pendaki berpikir bahwa mereka tahu medan hanya dengan membaca peta sederhana atau referensi dari orang lain. Tetapi kenyataan di lapangan bisa jauh lebih kompleks. Medan bercabang, jalur kecil yang tampak seperti jalan setapak, serta perubahan topografi kecil bisa dengan cepat membuat jejak lenyap atau petunjuk tersembunyi lenyap dalam kabut dan vegetasi. Lebih jauh lagi, data awal juga menunjukkan satu hal, bahwa tanpa puntiran waktu, koordinasi yang efektif, dan pemahaman medan secara praktis, pencarian bisa menjadi operasi yang berjalan lama tanpa hasil jelas. Hal yang ini terkadang berdampak pada energi mental dan fisik para relawan. Dilansir dari laporan liramedia.co.id, setelah 13 hari pencarian intensif, operasi SAR resmi dihentikan karena minimnya petunjuk keberadaan Yazid. Liramedia menjelaskan bahwa tim SAR gabungan telah menyisir setiap sektor yang memungkinkan, menggunakan anjing pelacak, drone udara, hingga pencarian manual di area terjal dan tertutup vegetasi, namun belum juga menemukan titik terang. Keputusan untuk menghentikan operasi resmi ini bukan karena menyerah, melainkan karena pertimbangan keselamatan tim di medan yang sangat ekstrim. Dalam laporan radar semarang-jawapos.com disebutkan bahwa salah satu hambatan besar dalam salvaging keberadaan korban adalah kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat. Kabut tebal selama hampir separuh pencarian membuat drone tidak efektif, dan jalur yang licin serta berubah dengan cepat karena hujan membuat pencarian begitu sulit, tulis media tersebut dalam laporan lapangan. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya medan fisik yang menjadi masalah, tetapi juga kondisi lingkungan yang berubah secara dinamis, mengaburkan setiap rute pencarian. Laporan dari radioidola.com mencatat pernyataan langsung dari pihak pemerintah daerah Jawa Tengah, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, yang turun langsung memantau operasi, serta memberikan dukungan kepada relawan di lapangan. Ia mengatakan bahwa pemerintah mengikuti proses pencarian ini dengan serius, namun menegaskan bahwa keselamatan para pencari juga menjadi prioritas utama. Sehingga keputusan untuk menghentikan operasi resmi harus dipahami dengan pertimbangan profesional. Opini saya dalam konteks ini adalah bahwa penghentian operasi pencapaian resmi bukan semata soal hasil nihil, tetapi refleksi bagaimana lingkungan pegunungan memiliki logika alamnya sendiri.
Pencarian yang efektif bukan hanya soal teknologi atau jumlah personel, tetapi juga soal memahami perubahan konteks, faktor cuaca, dan keselamatan tim pencari itu sendiri. Selain itu, kita juga melihat bagaimana dinamika emosi keluarga dan komunitas ikut mewarnai proses ini. Harapan yang terus hidup, kekhawatiran yang membesar, dan tekanan waktu yang terus berjalan memberi dimensi psikologis tersendiri bagi seluruh pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa operasi pencarian bukan hanya masalah teknis, tetapi proses kemanusiaan yang kompleks yang menyatukan logika, empati, dan risiko. Dilansir dari suara.com, wilayah Surakarta, suara-surakarta.id, jasad pendaki yang hilang, Yazid Ahmad Firdaus. Ditemukan oleh tim relawan gabungan pada 10 Februari 2026 pagi di kawasan yang dikenal sebagai Tapak Nogo Aramitis, sebuah area yang jauh di luar jalur pendakian resmi dan memiliki kontur sangat curam yang menjadikannya titik pencarian yang sulit dijangkau. Relawan melaporkan bahwa jasad tersebut masih utuh dan dapat dikenali, sehingga identifikasi dapat dilakukan langsung di lokasi sebelum evakuasi. Menurut laporan pojokbanua.com, penemuan itu terjadi sekitar pukul 8 WIB setelah relawan berjam-jam menyisir lembah kecil dan area aliran sungai yang sebelumnya tidak tersentuh oleh tim SAR resmi. Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar, Hendro Praitno, menyampaikan bahwa temuan ini menjadi titik balik yang penting dalam pencarian, karena akhirnya memberikan kepastian tentang nasib korban setelah berhari-hari tanpa petunjuk. Laporan dari solobalapan.com menjelaskan bahwa setelah ditemukan, jasad langsung dievakuasi oleh tim SAR bersama BPBD Karanganyar menuju RSUD Karanganyar untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Proses evakuasi dilakukan dengan memperhatikan keselamatan para penyelamat karena medan yang ekstrim di lokasi penemuan. Opini saya di sini adalah bahwa penemuan jasad ini merupakan contoh nyata bagaimana logika medan sangat penting dalam pencarian di gunung. Jalur utama sering menjadi fokus pencarian karena paling banyak dilalui pendaki. Namun lokasi yang baru disisir oleh relawan menunjukkan bahwa korban bisa bergerak atau terjebak di luar jalur yang diprediksi. Ini adalah pembelajaran penting, peta jalur resmi bukanlah satu-satunya referensi, medan aktual bisa berbeda secara signifikan. Selain itu, proses penemuan ini menunjukkan kekuatan dari pendekatan pencarian yang inovatif dan adaptif. Relawan yang memahami medan lokal dan mau mengeksplorasi area di luar jalur resmi, kemungkinan besar memberikan kontribusi besar terhadap penemuan ini. Ini adalah contoh nyata bahwa pencarian di gunung bukan hanya soal metode, tetapi juga soal kreativitas dan kolaborasi. Dilansir dari Detik Jateng, setelah operasi pencarian resmi dihentikan, jalur pendakian Bukit Mongkrang tetap ditutup tanpa batas waktu sambil dilakukan evaluasi jalur pembaruan rambu keselamatan, untuk memberi waktu pihak berwenang melakukan asesmen risk level serta memastikan jalur yang aman sebelum dibuka kembali bagi publik. Selain itu, berbagai media nasional telah memuat berita tentang pentingnya evaluasi jalur dan kapasitas tim SAR, termasuk laporan Antara News yang menyebutkan pentingnya memperkuat koordinasi antar lembaga dalam operasi pencarian, serta penyediaan peralatan yang memadai. Tragedi Yazid ini menjadi pendorong kuat bagi pembuat kebijakan untuk mulai mengevaluasi standar operasional pencarian di gunung, rambu keselamatan jalur, dan edukasi pendaki. Opini saya di sini adalah bahwa penutupan jalur sementara bukan sekadar formalitas. Ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk mencegah tragedi serupa terulang. Jalur pendakian yang dipakai ribuan pendaki setiap tahun tidak bisa hanya sekadar ditandai di peta, ia harus memiliki sistem informasi risiko yang terpercaya, rambu titik bahaya yang jelas, serta instruksi keselamatan yang bisa dipahami oleh pendaki pemula maupun berpengalaman. Evaluasi jalur juga harus mencakup data-driven hazard mapping, yaitu pemetaan jalur berdasarkan data historis insiden keselamatan. Ini memastikan bahwa pendaki mendapat informasi medial yang benar, bukan sekadar legenda gunung atau bocoran rumor jalur yang sebenarnya berbahaya. Pendaki hilang bukan fenomena lokal semata. Sejumlah insiden serupa telah tercatat di berbagai gunung Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Dilansir dari Kompas.id, pada April 2025, pendaki bernama Firdaus Ahmad Fauji hilang di Gunung Binaya, Maluku Tengah. Setelah terpisah dari rombongan, tim SAR berupaya menyisir jalur sungai dan lereng curam selama 8 hari, namun tidak menemukan jasad atau petunjuk kuat lain, sehingga pencarian dikoordinasikan ulang. Kasus ini menunjukkan kompleksnya medan dan terbatasnya data jalur. Sementara itu, inppolri.go.id melaporkan bahwa pada Januari 2024 sebanyak 16 pendaki dilaporkan hilang di Gunung Pangrango, Jawa Barat. Setelah pencarian intensif, seluruh pendaki ditemukan dalam kondisi selamat. Ini menjadi contoh pencarian berhasil, namun menunjukkan bahwa jumlah orang dalam satu kelompok pun tidak menjamin keselamatan jika navigasi atau komunikasi buruk. Laporan jatimrantarannews.com mencatat bahwa di Gunung Semeru, Jawa Timur ada 2 pendaki yang dilaporkan hilang saat turun dari puncak pada November 2025. Mereka terpisah dari rombongan dan akhirnya ditemukan setelah beberapa hari berjalan jauh dari titik awal oleh tim SAR.
Kasus ini menegaskan bahwa fase turun seringkali lebih berbahaya daripada fase naik karena kelelahan dan pengambilan risiko yang meningkat. Dilansir dari Republika, pada Februari 2025 pendaki bernama Wendy Ibnu Alfarizi dilaporkan hilang di Gunung Manglayang, Sumedang. Tim SAR melakukan pencarian menyeluruh, namun hingga laporan awal belum ditemukan petunjuk keberadaan Wendy. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap gunung memiliki karakter risiko sendiri yang harus dipahami oleh pendaki. Data-data ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, insiden hilangnya pendaki bisa terjadi di berbagai jenis gunung. Kedua, tidak semua kasus berakhir sama, ada yang berakhir selamat, ada yang tak pernah ditemukan, dan ada yang ditemukan meninggal. Dari pola ini, kita bisa melihat bahwa latihan navigasi, komunikasi, penggunaan alat keselamatan, serta pemahaman medan yang matang bukan sekadar jargon, tetapi kebutuhan nyata. Medan gunung memiliki karakter fisik dan cuaca yang bisa berubah cepat, dan itu perlu dihormati oleh siapapun yang berniat mendaki. Kasus Yazid, serta kasus-kasus pendaki hilang lain yang kita baca dari berbagai sumber media nasional, bukan sekadar berita yang lewat. Ia adalah pesan yang perlu kita dengar, bahwa tanggung jawab seorang pendaki dimulai jauh. Sebelum langkah kaki menaiki punggung gunung, ia dimulai saat kita menyiapkan rencana matang, navigasi lengkap, alat aman, dan kesiapan mental untuk menghadapi ketidakpastian alam. Gunung akan selalu menjadi tempat untuk mengejar tantangan. Tetapi keselamatan adalah tantangan terbesar yang harus kita hadapi sebelum kita menginjakkan kaki ke lintasan alam bebas.